Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas proyek ambisius dari PSIS Semarang. Nah, proyek ambisius apa dari PSIS Semarang ini? Oke, kita saksikan saja proyeknya seperti apa. Yo ngalah bajiret, ibaratnya klub-klub lain ini durung sampai mikirkan hal-hal seperti ini. Ini malah memikirkan hal-hal di out of the box atau di luar nalar atau di luar pikiran oleh rakyat Indonesia ataupun rakyat supporter Indonesia lainnya. Mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia impiannya juga seperti ini, tapi hanya sekedar impian saja, tetapi bukan untuk mewujudkannya. Mungkin kalau mewujudkannya seperti hal yang sangat mustahil ataupun hal yang sangat tidak realistis ataupun ya bisa dibilang ini gila. Ini proyek gila, tetapi salah satu kota di Indonesia ataupun di Jawa Tengah ini ingin mewujudkannya. Berarti memang ini termasuk proyek ambisius. Menurut pendapatmu, Cuk, proyek ambisius dalam tim sepak bola ini seperti apa atau gimana? Ataupun proyek ambisiusnya juara atau gimana, atau pemain bintang atau gimana? Selama ini kan yang kita tahu kalau di Indonesia itu ambisiusnya itu supporter itu ya kalau nggak juara, kalau nggak ya pemain bintang ya, dan lain-lain. Hanya seperti itu aja. Menurut pendapatmu proyek ambisius PSIS Semarang seperti ini gimana ini? Ya, kita lihat di story-nya investor PSIS kemarin ya. Nah, kita lihat itu cukup mengagetkan bahwa beliau ini sedang mengungkapkan misi beliau, yaitu impian ingin membangun stadion sendiri seperti Buriram United. Wow, luar biasa ini. Dia bermimpi aja sudah bagus ini, karena memang jarang atau bahkan sulit mencari klub-klub Indonesia yang mau bermimpi aja nggak kesampaian. Tapi PSIS ini berani bermimpi tentang proyek ambisiusnya. Nah, tapi kenapa kita tidak bilang ini gila atau halu? Karena memang PSIS saat ini juga sudah berprogres dalam pembangunan training center. Jadi nggak halu-halu banget sih kalau membangun stadion. Ya, betul sekali. Kalau proyek training center sebenarnya klub Indonesia itu banyak yang belum terpikirkan, banyak yang alah kipo yo tenanan iki ya. Tetapi PSIS Semarang kemarin baru saja saya dengar kabar sudah menyetujui desainnya, dan jangka waktu 1,5 tahun stadion training center PSIS Semarang itu sudah bisa digunakan untuk adik-adik SSB ataupun juniornya nanti. Wah, ini sangat menurut pandanganku mereka itu sangat beruntung sekali ya mendapatkan investor yang bukan berarti kita itu memuji karena habis dikasih jersey, karena habis dikasih uang, itu tidak. Kita memang jujur sesekali. Berarti dari kemarin-kemarin pun saya sebelum dikasih jersey dan terus dikasih uang itu saya juga udah memuji PSIS ini sendiri tentang training centernya, tentang kemarin itu pembinaan usia muda ataupun regenerasi PSIS Semarang sendiri, pemain-pemainnya itu sangat bagus sekali. Itu patut dicontoh untuk klub-klub lain. Apalagi sudah punya training ground kan di Citarum, terus bangun training center. Wah, ini sangat ya tidak menurut pandanganku tidak dimiliki di klub-klub lain ataupun pemilik klub manajemen lain ini kepikiran nganti tekan arep bangun stadion dhewe. Ibarat stadion nyileh wae ana sing durung duwe lho, nyileh lho ana sing durung duwe, iki malah pengen gawe stadion dhewe. Ya walaupun itu ambisinya itu sangat ibarat kata itu gila ataupun di luar nalar, tapi ya memang itu bisa diwujudkan sebenarnya, bisa banget. Cuma kan perlu proses yang panjang, apalagi PSIS Semarang sendiri sudah punya stadion jati diri yang menurut pandangan saya pribadi sudah mumpuni untuk tampil di Asia atau mumpuni untuk tampil di kelas kancah nasional dan internasional. Nah, jati diri sendiri kan juga baru selesai dibangun. Nah, kan itu tadi saya melihat storynya itu untuk jangka waktu 5 tahun ke depan saya pengen membangun seperti ini. Ya mungkin selebihnya untuk PSIS Semarang sendiri, kalau menurut pendapat saya pribadi itu harus masuk ke bursa saham. Menurut pandanganmu, Cuk, PSIS bursa saham ini masuk apa enggak atau gimana ini? Ya, kalau dilihat itu value PSIS itu menurut saya lebih tinggi daripada Bali United ya.
kemarin Bali United kan tahun 2019 IPO atau masuk bursa saham. Nah, karena Bali United ini klub ya baru saja lah secara branding ya tidak sebesar PSIS, tapi mendapatkan pendapatan yang besar ya dari IPO ya. Dan kemudian mereka membangun training center di di pantai Purnama Bali ya. Lah ini Bali loh. Nah, kalau PSIS gimana? Ya mungkin ketika investor PSIS punya ambisi atau impian untuk membangun stadion sendiri sebenarnya masuk akal. Sebenarnya masuk akal, John, karena ya memang nilai value PSIS ini di mata masyarakat Indonesia itu besar. PSIS itu hampir setara dengan Persija. Itu kalau masuk bursa saham ya pendapatannya akan besar. Nah, tapi tergantung nanti setelah IPO pengelolaannya untuk dananya itu. Nah, kalau PSIS ini kan cukup bagus ya, mau membangun stadion sendiri, nanti bisa dikelola sendiri, bisa dimodifikasi sendiri ya. Kalau dilihat itu kan PSIS ingin seperti Buriram ya, yang membangun stadion sendiri. Ya, keren sih. Nah, kalau ingin seperti klub luar negeri memang seharusnya seperti itu ya. Indonesia ini memang kita itu diakui dalam arti dalam sepak bola itu kita tertinggal. Kita harus mengakui. Kita harus tidak malu mencontoh. Kadang itu kita harus mencontoh JDT Malaysia, walaupun Malaysia itu rival ya diambil baiknya aja. Ada yang mencontoh Buriram, ya monggo saja, sah-sah saja. Mungkin Pak Anto ini pemilik PSIS ini sendiri, menurut pandanganku beliau itu berpendapat ingin stadion itu tanpa lintasan atletik, ataupun memang stadion itu khusus untuk sepak bola saja, ataupun gimana. Kalau menurut pendapatku seperti itu. Yang saya lihat dari stadion Buriram sendiri kan non atletik ya. Nah, kalaupun di Jatidiri kan atletik. Nah, mungkin seperti itu inginnya, ya itu masuk akal saja. Hanya kapasitas 45 sampai 35.000 orang. Wah, untuk jangka waktu bisa 5 tahun ke depan atau gimana ya, saya doakan saja semoga tim ini tuh bisa survive terlebih dahulu lah. Maksudnya dalam arti di Liga 1 itu bisa menjalankan bisa bermain dengan baik dulu, profesional manajerial dulu dan lain-lain lah. Ibaratkan kalau bisa melantai di bursa saham ya mungkin lebih baik seperti itu, ataupun gimana itu lebih amannya seperti itu. Kalau untuk training center 1,5 tahun lagi training centernya sudah jadi. Ini menurut pendapatku sudah sangat top sekali, ataupun mungkin pertama di Indonesia yang membangun training center jadi terlebih dahulu. Sebelumnya ada terus ada lagi dari PSS Sleman yang sedang membangun juga, sudah mengintai saham, ataupun ya sudah lahan sudah dikeruk sih, mungkin sudah dibangun, mereka juga sudah mulai berproses, tapi PSIS ini terlebih dahulu. Ini menurut pendapatku sangat bagus sekali ya. Mungkin kedepannya yang diinginkan itu bukan hanya mencetak bibit-bibit muda ataupun akademi muda, tetapi juga memperhatikan kualitas pemainnya sendiri dengan satu prestasi, itu yang pertama. Yang kedua itu ya mungkin karena alat-alat olahraganya ataupun dan lain-lain itu harus juga ditingkatkan terlebih dahulu, daripada memikirkan hal-hal yang menurut pandanganku tidak seperti klub-klub yang lain membeli pemain bintang. Nah, seperti itu menurut pandanganku janganlah, biasa-biasa aja lah. Pemain lokal pred PSIS Semarang sendiri ini sudah sangat bagus sekali, sudah top lah. Kalau pemain bintang Indonesia bisa dibuktikan. Peringkat PSIS saat ini kan juga sudah mulai bagus, permainannya juga sudah mulai membaik lah. Ibaratkan dengan lokal pred hanya mengandalkan pemain bintang asing itu pun sudah cukup, dan pelatih asing yang didatangkan PSIS saat ini tadi. Nah, menurut pendapatmu PSIS kedepannya akan gimana, Cuk? Jika 5 tahun ke depan mereka bisa membangun stadion ataupun sudah punya training center dan mes yang dekat dengan stadion tersebut, kalau kata pemiliknya ini? Ya, kita lihat progres PSIS sekarang itu kan lumayan ya, John. Yang pertama memperbaiki Citarum training ground, terus membangun training center, terus para pemain muda PSIS juga melejit ya. Ini orbitan pemain muda PSIS seperti Arhan itu dipanggil timnas terus Dewangga itu menjadi pemain muda terbaik di Liga 1 beberapa pekan ya. Ini bisa
pemain muda bisa mengalahkan bahkan setara dengan pemain-pemain bintang di Indonesia yang lain. Wah, luar biasa. Nah, untuk perkembangan PSIS ke depannya atau 5 tahun ke depan, kalau ini bisa survive dan dijalankan secara bagus tanpa ada hambatan yang besar, saya yakin ini PSIS bisa menuju ke kancah Asia ya. Dengan sebenarnya untuk ke kancah Asia dengan Stadion Jatidiri itu sudah mewah, tapi PSIS ini tipe klub yang selalu ingin lebih. Dan saya suka ini, selalu ingin lebih gitu. Karena tidak akan pernah puas dengan hasil gitu. Keren ini pengen membangun stadion sendiri, nanti bisa mengembangkan teknologi, sport science dan lain-lain, bisa melakukan dan lain-lain lah. Ini keren. Ya betul, yang diharapkan juga seperti itu, tidak melulu soal juara pemain bintang juara. Wah, saya tiap tahun mendengar kata-kata tersebut juga sudah bosan sendiri. Mas, pokoknya juara pemain bintang, tapi tidak pernah memikirkan tentang fasilitas klub yang didapatkan pemain dan lain-lain. Untuk jangka panjang tim sendiri itu tidak pernah dipikirkan oleh supporter Indonesia, itu sangat jarang sekali dipikirkan. Nah, selagi pemiliknya itu mau berpikir soal seperti ini, ya kita dukung saja, kita support saja. Maksudnya itu jangan pernah disakiti ataupun gimana ya. Bukan berarti kita itu Jawa futbolis dikei jersey, wis dikei detok wis genah bahas PSIS soal apik-apik yora. Nek PSIS iki engko elek tak kritik yoan tetepan. Aku yora bain-bain nek ngritik soal tim Jateng dan DIY, aku tetep bakal ngritik terus. Tapi nek apik yo bakal tak omongke apik, ngono wae, realistis toh. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.